Berjumpa lagi dalam Minutes of Hope. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah saudara, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, di tengah perubahan-perubahan besar yang mengubah pola hidup hampir semua umat manusia, penting bagi kita untuk menjaga kehidupan kita, khususnya iman dan identitas kita, agar kita tidak terseret arus. Ada beberapa hal yang membuat orang terseret arus, yaitu yang pertama, tidak tertanam dengan benar. Dalam Matius 13 ayat yang pertama sampai ke-8 kita bisa baca di dalam Alkitab ya. Dari perumpamaan tentang benih yang ditaburkan penabur, firman Tuhan menggambarkan ada 4 macam tanah. Yang pertama adalah tanah yang keras, tanah berbatu, tanah berilalang, dan tanah yang baik. Dan ketiga jenis tanah pertama tidak memiliki hasil yang tetap, hanya yang terakhir. Karena benih itu tidak tertanam sampai dalam, sehingga ketika arus kehidupan melanda, apa yang sempat tumbuh terseret arus. Tertanam adalah sesuatu keputusan kita masing-masing. Namun ada beberapa orang Kristen tidak melakukan hal itu karena beberapa hal. Yang kedua adalah ditarik oleh kenikmatan dunia. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya atau dunia dengan segala tawarannya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, seseorang yang bisa terseret arus dunia karena kasihnya bukan lagi kepada apa yang Tuhan sediakan, tetapi kepada apa yang dunia tawarkan, yang seringkali hanya semu seperti angin. Karena itu, walaupun kita butuh berbagai hal dalam dunia ini, perhatikanlah kepada siapa kasih kita tertuju. Nah, yang ketiga adalah kekecewaan. Kita ambil dari Mazmur 73 ayat yang kedua dan ketiga, dan ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah saudara, yang berikut di mana seseorang menjadi terseret arus adalah ketika dia merasa kecewa dengan Tuhan dan merasa apa yang dilakukannya tidak berguna. Satu hal yang penting, Tuhan itu adalah Dia Bapa yang baik, yang tidak merancangkan yang jahat. Namun seringkali kita tidak sadar akan kekurangan kita yang membuka celah dalam hidup kita. Carilah wajah Tuhan selalu. Yang keempat adalah perpecahan. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Akhir kata, apa yang membuat seseorang terseret, bahkan mungkin terpental, karena membiarkan tipu muslihat iblis terus dalam kita melalui perpecahan di dalam hubungan yang terdekat, dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ingat, di dalam Mazmur 133, Tuhan memberikan berkat kepada kehidupan yang dimana ada kesatuan hati. Marilah terus ikut Tuhan, setia sampai akhir. Tetaplah berdoa, percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.